Salam sidang jemaat Tuhan. Salam kasih Kristus untuk kita semua. Salam damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu melingkupi kita dimanapun kita saat ini berada. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Ialah firman Tuhan membawa pembaruan dalam hidup kita, memperkuat iman kita, dan memberikan kita solusi dan jalan keluar yang terbaik, dan memberikan ketenangan yang luar biasa, dan memberikan kita berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bersiapkan hatinya sidang jemaat Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 16. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar.
telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang yang bermimpian ini juga mencemari tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikhail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan beliau, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berakhir yang berlalu di tiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang memulihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kelelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berjuang mempertahankan iman. Saudara jemaat Tuhan terkasih, Yudas menekankan pentingnya berjuang mempertahankan iman. Berjuang mempertahankan iman di tengah ajaran sesat dan gaya hidup duniawi yang merusak, dengan cara membangun diri di atas iman yang paling suci, berdua dalam Roh Kudus dan hidup dalam kasih Allah yang luar biasa, sambil menolong jiwa-jiwa yang lemah, agar kita tidak terjerumus seperti para penyesat yang penuh nafsu dan membawa kehancuran, serta siap menantikan kedatangan Tuhan. Ini kita diingatkan bagaimana dahsyatnya pengaruh-pengaruh yang dari luar untuk mempengaruhi kita untuk tidak menyembah Allah. Saudara jemaat Tuhan, di sini kita dapat poin-poin yang penting dapat kita pelajari dalam Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 16 ini. Saudara jemaat Tuhan, poin-poinnya adalah peringatan terhadap penyesat. Ini peringatan keras kepada para penyesat akhir zaman ini. Yudas mengingatkan semangat untuk waspada terhadap guru-guru palsu yang menyusup dan menyesatkan yang hidupnya penuh nafsu dan hanya mencari keuntungan duniawi saja. Artinya di sini penyesat-penyesat ini melakukan segala cara untuk mempengaruhi orang beriman kepada Tuhan, ya, agar mereka murtad daripada Tuhan. Dan juga seruan untuk berjuang di sini. Sini Yudas menyerukan untuk berjuang bersama-sama. Kita dipanggil untuk berjuang sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman yang telah dikaruniakan kepada kita. Pasti ada tantangan di tengah-tengah kita untuk menguji iman kita ini, tapi kita tak berjuang untuk mempertahankannya. Jangan Tuhan. Dan juga cara membangun diri, ya, bangun imanmu, berdoa dalam Roh Kudus, tetap dalam kasih Allah, tunjukkan belas kasihan kepada Tuhan, tunjukkan belas kasihan, ya, dan perkuat imanmu di atas dasar yang paling suci. Jadikan dua sebagai kekuatan utama kita. Pelihara dirimu dalam kasih karunia-Nya
tolong mereka yang ragu-ragu, dan selamatkan mereka dari bahaya kebinasaan. Jemaat Tuhan, ya. Pembedaan orang beriman dan penyesat bisa kita lihat jemaat Tuhan. Orang fasik hidup menurut hawa nafsu dan mengucapkan kata-kata congkak, sementara orang salah dipelihara dan dijaga oleh Allah. Dia menjaga segala perkataannya dan juga dia tidak congkak atau sombong, dan juga pengharapan pada Tuhan. Ini adalah perjuangan kita tidak akan sia-sia, karena Tuhan berkuasa menjaga kita agar tidak tersandung dan membawa kita ke hadapan kemuliaannya dengan penuh sukacita. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa penerapannya? Di tengah bulan yang ajaran yang membingungkan, apalagi pada zaman ini, kita harus menjadi pribadi yang kritis, bertanya, ya, tekun mencari kebenaran firman Tuhan dan membangun kehidupan yang kudus agar tidak menjadi seperti para penyesat yang membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang lain. Artinya di sana jangan terima mentah-mentah, selidiki dulu, pelajari dulu, bertanya dulu, ya, agar kita tidak mudah dibodohi atau disesatkan jemaat Tuhan. Karena biasanya penyesat ini memberikan suatu seperti janji-janji manis atau suatu solusi yang manis begitu untuk membuat kita tertarik jemaat Tuhan. Oleh karena itu, perkuat iman kita jemaat Tuhan. Biarlah kita berjuang bersama-sama mempertahankan iman kita. Jangan goyah. Apapun yang datang, penyesat dari manapun yang datang, tetap berjuang mempertahankan iman kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya kira percaya lewat renungan kita diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur renungan hari ini mengajarkan kami bagaimana kami harus berjuang menghadapi apapun yang di depan kami, baik itu pengajar-pengajar sesat sekalipun. Ajar kami ya Tuhan, bimbing kami, arahkan kami, mampukan kami, dan kami mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kabaran Injil pun dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.